Halo rekan riset, baru-baru ini jagat sosmed Indonesia sedang ramai membicarakan tentang joki penelitian. Nah, kali ini Mimin mau sharing-sharing nih, karena mungkin masih banyak yang belum tahu antara asisten penelitian dan jual beli file penelitian, atau sering dikenal dengan joki penelitian. Isu ini menjadikan sejumlah netizen berbeda pendapat, karena memang pada dasarnya yang mereka bicarakan adalah dua hal yang berbeda. Mengapa bisa begitu? Jadi, asisten penelitian sendiri berfungsi sebagai asistensi dari proses penelitian, di mana di Indonesia sendiri biasanya membantu pengumpulan data, wawancara, maupun literatur review, baik untuk membantu dosen maupun peneliti lainnya. Di luar negeri, tugas yang diemban asisten peneliti mungkin akan lebih banyak dan beragam. Lebih lengkapnya, pantau terus artikel IDN Asisten ya. Sedangkan untuk jual beli file atau joki ini sangat berbeda, di mana peneliti utama tidak terlibat dalam proses maupun proyek penelitian, hanya menerima file, yang bahkan mungkin file yang mereka beli memiliki judul yang sama dengan peneliti lainnya, sehingga tidak memberi kontribusi keterbaruan di dunia penelitian. Tentunya hal ini tergantung dari jasa dan pengguna jasanya ya rekan riset. Jadi meskipun menggunakan bantuan dalam penelitian, tetap posisikan diri sebagai peneliti utama ya. Jika masih bingung bagaimana caranya, hubungi tim IDN Asisten, di mana kami tetap mengarahkan peneliti untuk tetap menjadi peneliti utama. Di IDN Asisten sendiri, secara umum, peneliti telah melakukan pengumpulan data, wawancara, literatur review, maupun penelitian dan prosesnya di lapangan. Sehingga tim IDN Assistant hanya membantu membuat laporan hasil temuan penelitian dan temuan di lapangan. Selain itu, IDN Assistant juga berperan sebagai partner untuk mendiskusikan penelitian, mengkonsep penelitian pengembangan, produk penelitian, luaran dan sebagainya. Jadi bagaimana rekan riset? Sudah bisa membedakan antara keduanya? Nah, mengapa IDN Asisten hadir? Karena pada dasarnya tidak semua mahasiswa memiliki waktu yang luang, dosen pembimbing atau mentor dengan waktu luang, atau kajian kepenulisan yang kurang mendalam, dan sebagainya. Di IDN Assistant sendiri 70% pelanggannya adalah owner bisnis atau perusahaan, manajer, praktisi coaching, psikiater, dekan, kepala jurusan, dosen, maupun karyawan biasa, yang tentu waktu yang dimiliki tidak banyak. Sehingga mereka membutuhkan asisten penelitian, baik untuk discussion, advice, literatur review, pengolahan data, dan sebagainya. Selain itu, beberapa klien mungkin expert dalam praktek bisnis atau pekerjaan di lapangan, namun merasa kesulitan saat bertemu dengan metode penelitian maupun kepenulisan. Seperti salah satu pelanggan IDN Assistant yang telah memiliki bisnis besar di beberapa kota, namun kurang percaya diri saat dihadapkan dengan berbagai teori dan metode untuk diterapkan dalam penelitian. Sehingga untuk pembahasan diserahkan kepada tim IDN Assistant dan beliau ingin fokus pada pengembangan manajemen logistik di perusahaannya sebagai eksplorasi penelitian. Hal ini dilakukannya agar hasil penelitian pengembangan lebih maksimal dan tidak memakan waktu yang cukup lama, terutama di tengah kesibukannya sebagai pengusaha. Kepiawaian kita dalam kepenulisan tentu tidak memberi legitimasi bahwa kita lebih expert dalam pekerjaan, membangun bisnis, atau praktik lain di lapangan. Terlebih jika dibandingkan dengan para ekspertis yang telah disebutkan di atas. Yang terpenting adalah kita fokus mengembangkan skill kita, kemampuan kita, passion kita, atau potensi kita saat ini. Jadi, meskipun menggunakan asistensi, usahakan untuk tetap menjadi peneliti utama, seperti melakukan pengembangan konsep dan proses coaching, perhitungan akuntansi, pengolahan data, observasi lapangan, pengembangan alat, mengeksplorasi teori, dan hal-hal lain yang dapat meningkatkan skill kita. Mendapatkan insight hari ini? Ikuti terus konten IDN Asisten untuk info, tips, dan konten lainnya.